Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dengan Pak Puja Aditya dalam pembelajaran matematika. Dan pada hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang ada di LKS kalian pada halaman 50. Kita akan mulai pada pada bagian pertama, yaitu persamaan linear satu variabel. Ya, kalian ikuti materi ini dengan baik, pahami langkah-langkah pembelajarannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal berkaitan dengan persamaan linear. Langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu persamaan linear satu variabel atau saya singkat PLSV. Nah, persamaan linear satu variabel merupakan bilangan pengganti dari variabel yang mengakibatkan suatu persamaan bernilai benar. Ya, himpunan penyelesaian persamaan linear adalah himpunan semua penyelesaian persamaan linear dan dapat ditentukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu dengan cara substitusi dan menentukan persamaan yang ekuivalen atau sama. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca atau kalian lihat pada LKS kalian di halaman 52. Ya, jadi kita belajar dari halaman 50 sampai 52 di LKS-nya, kalian bisa baca nanti. Oke, kita akan mulai dari persamaan linear satu variabel, bentuk-bentuknya seperti apa, dan proses penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Oke, contohnya untuk bentuknya itu misalkan yang pertama contohnya 2x sama dengan 8, ya, dimana variabelnya adalah x. Contoh yang kedua misalkan min 3a plus 6 sama dengan 7, ya. Karena bentuk persamaan, maka tanda hubung matematikanya berupa tanda sama dengan. Oke. Dan contoh lainnya misalkan ya, contohnya x min 7 per 2 sama dengan 8. Nah, ini contoh-contoh bentuk persamaan linear satu variabel. Jelas ya? Oke. Ciri-cirinya itu variabelnya hanya ada satu, ya. Di sini yang nomor 1 variabelnya adalah x, yang nomor 2 variabelnya adalah a, yang nomor 3 variabelnya adalah x lagi. Tidak ada variabel yang lain. Seperti itu. Oke. Dan untuk mencari penyelesaian persamaan linear satu variabel, ya, perhatikan beberapa contoh berikut yang Bapak berikan. Ya, yang pertama contohnya misalkan 2x sama dengan 20. Nah, berarti pertanyaannya nanti adalah tentukan nilai x. Bisa juga pertanyaannya adalah penyelesaian dari 2x sama dengan 20 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, pertama itu kalian harus lihat di sini di depan x itu ada angka 2. Nah, angka 2 ini harus kita operasikan, ya, sehingga akan memperoleh nilai x. Caranya adalah x sama dengan 20 dibagi 2. Seperti ini, ya. 2-nya diambil dari depan x tadi. Sehingga x-nya sama dengan 20 bagi 2 itu 10, ya. Jawabannya adalah 10. Nah, ini untuk soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, bisa kalian perhatikan juga, ya. Misalkan bilangannya itu negatif, ya, negatif 6y misalkan sama dengan 30. Maka tentukanlah nilai y-nya. Ya, nilai y-nya kita bisa peroleh penyelesaiannya seperti ini.
Ya, Y-nya berarti 30 dibagi min 6. Dimana bilangan positif yaitu 30 dibagi bilangan negatif 6. Maka hasilnya akan berupa bilangan negatif. Ya, 30 dibagi 6 itu hasilnya adalah negatif 5. Ya, seperti itu. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan negatif 5. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali untuk contoh yang ketiga. Sekarang kalau contoh ketiga, variabelnya bernilai negatif, misalkan min 5P, dan sama dengan setelah I-nya itu juga bilangan negatif, misalkan min 12. Nah, seperti ini. Maka untuk penyelesaiannya, yaitu kita mencari nilai P. Ya, P sama dengan min 12 dibagi dengan min 5 tentunya. Ya, min dibagi min, maka menjadi positif. 12 dibagi 5 tidak bisa langsung habis ya, tapi nanti bilangannya koma-komaan. Jadi kalian tetap tulis 12 per 5. Ini ya, seperti ini. Kalau tidak bisa dibagi, biarkan dalam bentuk pecahan. Kalau bisa dibagi, maka kalian bagi. Oke? Dari 3 contoh ini bisa ya kalian pahami dengan baik. Sebelum kita melangkah ke contoh-contoh persamaan linear satu variabel berikutnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, untuk contoh yang keempat. Nah, ini sedikit variasi ya. Misalkan X min 5 sama dengan 8. Ya, maka untuk mencari nilai X-nya, langkah penyelesaiannya kita harus ya, dengan cara substitusi, ya kita harus memindahkan min 5 ke ruas kanan. Ya, Bapak menyebutnya ini dibagi 2 ruas, ini disebut ruas kiri, yang di sebelah sama dengan ini disebut ruas kanan. Memindahkan bilangan dari ruas kiri ke ruas kanan, maka akan mengubah tanda plus dan minusnya. Dimana kalau X min 5 sama dengan 8, min 5 nya pindah ke sampingnya 8, maka akan menjadi sebaliknya, yaitu plus. Jadi 8 tambah 5, X sama dengan 13. Nah, ini cara yang umumnya. Banyak cara lain ya. Nah, banyak cara lain, perhatikan juga ya cara yang lain dengan soal yang sama. Tadi X min 5 sama dengan 8. Nah, dengan cara lain, yaitu kita harus menghabiskan atau menjadikan nilai min 5 ini menjadi 0. Caranya kalian bisa tambah atau kurang dengan bilangan yang sama, tergantung bentuk dari angka tersebut. Misalkan di sini kan min 5. Nah, supaya jadi 0 maka harus ditambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Sehingga 8 juga harus ditambah dengan 5. Ya. Maka X-nya sama dengan 8 tambah 5, 13. Seperti ini ya caranya, seperti itu. Ya, cukup mudah ya untuk diikuti dan dipahami dengan baik. Ya, bisa ya, mudah-mudahan. Amin. Oke. Contoh soal yang berikutnya, yang kelima. Misalkan 2X sama dengan X plus 8. Contoh. Nah, untuk penyelesaian soal ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sesama jenis yang sama ya. Mengumpulkan bentuk yang sama. Nah, di sini bentuk yang sama yaitu 2X dan X. Maka X ini harus pindah dari ruas kanan akan menuju ke ruas kiri. Sehingga diperoleh 2X. Ya, yang tadinya X bernilai positif, maka bila pindah akan bernilai negatif. X sama dengan 8. Oke, 2X dikurang X itu artinya 2X dikurang 1X.
2 kurangi 1, hasilnya 1x. 1 tidak ditulis tapi hanya ditulis variabelnya yaitu x sama dengan 8. Seperti ini. Oke. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya, yang ke-6. Ya, jika kalian butuh dicatat, bisa kalian pause videonya setiap contoh, kalian tulis di buku catatan matematika kalian supaya lebih memahami. Oke. Contoh yang ke-6. Ya, contoh yang ke-6 perhatikan, misalkan 3x plus 12 sama dengan 24. Ya, seperti ini. Oke. Maka yang sejenis adalah 12 dan 24. Sehingga 12-nya harus kita pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Ya, 3x sama dengan 24. Nah, ingat ya, di sini kan plus. Maka kalau pindah menjadi min 12. Ya, 3x sama dengan 12. Ya, maka x-nya sama dengan 12 dibagi dengan 3. Ya, dari sini 3-nya. Sama dengan 4. Ya, kalau dengan cara yang tadi gimana Pak? Dengan cara menghabiskan atau dengan cara menjumlahkan dan mengurangi dengan bilangan yang sama. Ya, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua tadi ya, 3x plus 12 sama dengan 24. Kita harus habiskan bilangannya ini, yang 12 ini menjadi 0. Dengan cara ya mengurangi dengan bilangan yang sama. Kalau plus 12 maka dikurang 12 supaya menjadi 0. 24-nya juga dikurang 12. Seperti itu. Maka ini habis ya menjadi 0. 3x sama dengan 12. Ya, x-nya seperti tadi ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jelas ya sampai sini? Bisa kalian ikuti dengan baik. Oke. Untuk contoh yang ke-7. Ya, contoh yang ke-7. Perhatikan kembali contoh yang ke-7. Misalkan 3 kali 2y plus 2. Ya, sama dengan misalkan 18. Seperti ini. Maka untuk penyelesaian soal seperti ini, langkah-langkahnya adalah kalian harus mengalihkan ya. Yaitu 3 kali 2y, 3 kali 2y, lalu tambah, ya karena di sini tambah, maka di sini tambah 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Sama dengan 18. Oke. 3 kali 2y itu adalah 6y. Tambah 3 kali 2, 6. Sama dengan 18. Ya, seperti yang tadi, bisa dengan cara pertama memindahkan 6 ke samping kanan. Atau dengan cara yang kedua, yaitu 6-nya harus dijadikan 0 dengan ditambah atau dikurang bilangan yang sama. Ya, Bapak gunakan cara yang pertama saja. Sehingga 6y sama dengan 18, yang tadinya plus 6, maka menjadi min 6. Ya, 6y-nya berarti sama dengan 18 kurang 6, 12. Sehingga y-nya sama dengan 12 dibagi dengan 6. Diperoleh y-nya sama dengan 2. Seperti ini. Cukup mudah bukan untuk penyelesaian soal seperti ini ya. Pastinya kalian bisa Bapak harapkan sebaik mungkin. Oke. Itu yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi, alangkah baiknya jika kalian belum paham contoh 1-7, bisa kalian tonton ulang videonya, dicatat di buku tulis ya, kalian pause setiap contoh, catat di buku catatan kalian dengan baik. Ya, ataupun juga bisa belajar melalui LKS kalian pada halaman 50 sampai 52. Di situ juga sudah sangat jelas bisa dirangkum sendiri oleh kalian. Ya, Bapak hanya mengambil intisarinya saja.
Dan demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.